Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas dalam kitab 2 Petrus pas yang kedua disampaikan oleh Iben. Setelah kita selesai membaca di 1 Petrus, kita tahu latar belakang dari kitab 1 Petrus di mana para jemaat menghadapi penganiayaan yang besar baik di sekitarnya atau dalam seluruh masyarakat jadi di kitab 1 Petrus selalu mengatakan penderitaan dan dia menulis kitab 1 Petrus untuk menguatkan para jemaat yang terpencar di berbagai daerah. Dan hari ini kita lihat kitab 2 Petrus, surat 2 Petrus dalam jaraknya hampir berdekatan dengan kitab 1 Petrus. Kalau menurut pembahasan dari yang tradisional yang lama, kitab 1 Petrus setelah sekitar tahun 65 Masehi dan di mana 68 Masehi di mana Raja Kaisar Nero menindas orang Kristen dan di mana Petrus di situ dia martir, dan sebelum dia mati martir dia menulis surat yang terakhir. Dan kita melihat kitab surat di mana sama dengan Paulus menulis surat 2 Timotius. Dan rasanya ini seperti para rasul menulis kepada saudara-saudari kata-kata yang terakhir, seperti amanat yang terakhir. Dan amanat yang terakhir mengatakan kata-kata yang ingin kamu bagikan, pengalaman hidup yang ingin kamu bagikan bagi orang-orang. Demikian juga Petrus. Membawa perasaan demikian dia menulis 2 Petrus. Bahkan para ilmuwan Alkitab mengatakan waktu Petrus menulis 2 Petrus ini 2 Petrus ini Paulus telah mati martir, di mana rasul bangsa asing mereka telah meninggal, hanya tinggal dia rasul yang bersunat. Bersamaan dia membagikan bagi para jemaat yang terpencar di berbagai daerah, dan kata-kata yang penting dibagikan bagi jemaat ini. Tapi ada ilmuwan yang mengatakan waktu membaca surat 2 Paulus, baik itu cara tulisnya yang dimana dia menerangkan ada nabi palsu, guru palsu, belum tentu ditulis selagi Petrus masih hidup. Ada orang yang mengatakan bahwa para muridnya yang mewakili Petrus menulis surat ini. Tapi walau baik Petrus yang nulis atau bukan Petrus yang menulis, kita percaya surat ini adalah yang timbul dari semangatnya Petrus dan perasaannya. Sebab di mana dia menulis, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami beroleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita percaya surat ini adalah suara hati Petrus sebagai rasul yang besar. Dia berbicara bagi para masa itu saudara-saudari yang menghadapi kesulitan yang besar. Baik kita yang di sini atau di online,
mendengar renungan pagi, apakah kamu juga menghadapi kesulitanmu? Dan Petrus, dia hampir meninggal. Bertahun-tahun dia mengikuti Yesus dan dia telah mengikuti Injil bertahun-tahun sampai jalannya terakhir. Apa yang hendak dibagikan bagi saudara-saudarinya dengan tema di hari ini, dengan panggilan, anugerah dan panggilan masuk dalam kerajaan Allah. Di sini saya bagi dari 3 bagian. 1 sampai 2 itu adalah salam dan berkat. Dia mengenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus, Simon Petrus, dan juga bersama dengan orang-orang yang beroleh iman. Dan ini sangat nyata. Mungkin kamu menginjilkan, untuk percaya, menyuruh orang percaya Yesus itu sulit. Jadi setiap saya mendengar orang-orang yang keluar menginjilkan, 11-an orang pergi menginjil, ada kalanya 20, 30 orang percaya Tuhan Yesus, saya kadang merasa heran. Ini kuasa Allah. Sebab dulu di gereja lama saya juga ada membagikan untuk menginjilkan. Bahkan menginjil semalam belum ada membawa 1 orang percaya Tuhan Yesus. Mungkin karena kasih karunia yang talenta, atau karena saya sendiri sulit untuk membawa orang percaya Tuhan. Kita menghadapi dunia yang sekarang, tidak menghadapi penganiayaan yang besar, atau percaya Yesus tidak menghadapi kesulitan, tapi menyuruh orang percaya Yesus sangat sulit. Sedangkan di zaman itu mereka menyuruh orang percaya Yesus bersamaan waktu merujuk dia yang ia hadapi dengan masyarakat, mereka harus putus hubungan. Mereka percaya Yesus harus dikucilkan. Menghadapi pengucilan masyarakat, bahkan dia sendiri menghadapi dipisahkan cara hidup dengan dunia. Dalam situasi demikian, percaya Yesus itu yang sangat berharga. Jadi ini adalah permulaan dari pengetahuan dari Petrus yang ingin menguatkan, menulis surat bagi orang-orang yang beriman. Saya tidak tahu apakah kalian percaya Yesus juga menghadapi kesulitan. Saya ingin waktu saya percaya Yesus, di rumah saya dulu adalah penyembahan berhala, dan waktu saya percaya Yesus, ibu saya berkata pada saya, percaya, tapi jangan sampai kecanduan, dan jangan sampai dibaptis. Akhirnya saya mau dibaptis. Saya membawa dengan keberanian, baru memberitahukan kepada ibu saya. Masih punya kesulitan, tetapi tidak sebesar para rasul di masa itu. Jadi Petrus memberi semangat kepada mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Waktu kita mengenal Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera ada padamu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan semakin merasakan Tuhan, kamu mengenal Tuhan, kamu bisa merasakan lebih banyak rasa damai sejahtera dalam hatimu dan kasih karunia. Seperti saya waktu menjadi rekan gereja, demikian juga saya mengalami hubungan baik itu soal keekonomian. Kamu merangkul pada kebenaran, semakin punya iman. Semakin kamu beriman, maka kekhawatiranmu akan sedikit. Saya merasa damai sejahtera bertambah dalam hidupku. Demikianlah yang dikatakan oleh Petrus itu benar. Semakin kita mengenal Allah, semakin banyak kebenaran dalam kita.
kasih karunia dan damai sejahtera akan dilimpahkan kepada kita. Dan poin yang kedua, 3 ayat 11. Masuk pintu kerajaan Allah dengan berlimpah. Bagaimana berjalan dalam pintu kerajaan Allah? Petrus mengatakan masuk kerajaan Allah bukan secara biasa, biasa saja, tetapi kita masuk dengan berkelimpahan. Kita masuk di poin ini ayat ketiga mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Ayat keempat mengaturkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kita boleh luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, dan juga kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Baik orang Yahudi maupun bangsa non-Yahudi yang percaya Yesus, mereka menghadapi ajaran dari bidat yang lain, atau dari hawa nafsu yang dari konsep dunia yang lain. Dulu kita dalam suasana yang demikian, kita pun hidup demikian. Tetapi waktu kita percaya Tuhan, kehidupan ini tidak lagi menjadi milik kita. Kita ada bagian dalam Allah. Dan kembali dari awal Allah menciptakan kita, kita mempunyai kodrat ilahi. Hanya saja pada waktu Allah memberikan keselamatan pada kita, kembali kebenaran diletakkan kepada kita. Kita tahu di mana Allah tidak berkenan, di mana yang Allah menjadi kebencian bagi Allah. Kembali kita kembali di dalam Allah, kita mendapatkan berkat Allah. Waktu 1-2 bulan kemarin, waktu kita ada kursus untuk penelusuran akar, dan di minggu ini ada kemah kesembuhan sama, dalam satu arah kita tahu bahwa ada bagian yang tidak berkenan bagi Allah. Dulu saya penelusuran akar, saya ada penolakan sebab saya membaca Alkitab begitu lama tidak mengatakan akar, menelusuri akar, dan Pastor Jui dengan katanya sangat lihai. Dalam hati saya berpikir pada saya, dan waktu saya mendengarkan kesaksian dan saya mengikuti kursus ini, akhirnya saya dapat menangkap kebenaran. Baik kita sendiri atau nenek moyang kita banyak melakukan hal yang telah bersalah kepada Allah. Mengapa harus menghancurkan kutuk keturunan ini, atau keturunan kita melakukan banyak dosa kita mewakili mereka untuk mengaku dosa, untuk menghentikan kutuk ini. Sebab nenek moyang kita tidak percaya Tuhan sehingga menghalangi berkat Allah. Jadi berkat tidak datang, malah kutuk yang bertumpuk-tumpuk. Jadi menelusuri akar memutuskan kutuk, dan kita mengaku dan mewakili nenek moyang kita dosa-dosa yang telah dilanggar, dan mengaku kita telah mencemari bumi, dan juga mengaku dosa ini diturunkan dari temurun, dan demikian juga kita mengaku dosa pada kita mengampuni orang yang berdosa pada kita. Waktu kita memiliki kebenaran, pikiran yang bukan milik Allah itu akan pergi dari kita, dan kita memilih identitas dalam Allah, dan kita ada bagian dalam kodrat ilahi. Kita kembali dalam berkat Allah, dan tidak seperti dulu sebelum kita percaya Tuhan, apapun boleh kita lakukan, atau bagaimana kita lakukan tidak menghasilkan. Tetapi waktu kita membaca Alkitab, bagaimana orang Israel waktu dalam sejarah mereka berdosa pada Allah, dan kita melihat di mana yang hal-hal yang dibenci Allah, kita kembali untuk hidup dalam kekudusan.
Ini di kitab 1 Petrus yang diingatkan oleh Petrus, di mana kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kembali mengingatkan kita di awal sebagai identitas kita. Dulu kita telah lepas dari kebinasaan hawa nafsu duniawi sehingga kita memiliki kodrat ilahi. Oleh karena itu, kita tidak lagi dibawa orang yang berdosa di bawah kuasa dosa. Jadi kita harus berusaha dengan giat. Kita harus sungguh-sungguh di sini dituliskan bagaimana selangkah demi selangkah menuntun kita masuk dalam kehendak Allah, dan karena kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha, yaitu dengan sekuat tenagamu untuk masuk di 8 poin ini, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan apa itu 8 poin itu? Harus iman. Tadi katakan percaya Yesus dalam situasi yang sulit, mereka tetap percaya pada Yesus. Iman merupakan dasar dari segalanya. Kemudian di situ adalah penguasa kebajikan atau kelakuan kita. Jadi kita harus punya iman dan diulang kelakuan yang kebajikan, kemudian ditambah dengan pengetahuan dan pengesuaan diri. Pengetahuan yaitu pengenalan akan Allah. Tadi saya katakan baik itu penelusuran akar atau kemah kesembuhan, ada hal yang tidak berkenan bagi Allah. Kita harus mengenal pada firman Allah dan harus ada penguasaan diri. Kalau kamu tahu ini hal tidak baik, seberapa kamu ingin lakukan atau ingin makan, kamu dapat menguasakan diri. Dan saya ingat waktu saya percaya sebelum datang ke gereja 61, saya telah bergereja cukup lama, tapi saya berpegang pada kata dari Petrus, semuanya juga bisa, apapun bisa dimasuk dalam mulut. Saya bisa makan daging ular atau makan bubur darah babi. Jadi datang di gereja 61 menemukan bahwa mereka tidak makan darah babi, jadi menjadikan pergumulan bagi saya. Jadi waktu bersama makan, di situ sup asaman itu, di situ ada darah babi. Saya tidak sengaja untuk memesannya, tapi dia memang ada. Kalau dimakan juga tidak terasa. Dalam hati saya ingin makan ini, tetapi Tuhan tidak berkenan kita untuk makan darah. Tidak berkenan kita makan daging ular. Jadi kita harus ada pengesuaian diri. Jadi waktu kamu punya kehidupan yang baru, kamu punya pengetahuan, waktu kamu mengenal Allah, kamu harus mengendalikan hidupmu, mengendalikan kesukaanmu. Ini demi dirimu sendiri. Kemudian di situ kembali ada penguasaan dan ketekunan, ditambah dengan kesalehan. Ini dikatakan dalam untuk diri kita sendiri. Ketekunan dan kesalehan yaitu kita takut akan Allah. Ketekunan bagi saudara-saudara di masa itu menghadapi kesulitan di masa itu oleh kata-kata orang atau penganiayaan orang, atau di dalammu punya amarah, menghadapi tantangan dari orang lain. Tetapi oleh karena ini Petrus berkata kita tetap untuk bertekun, sebab tujuan kita yaitu untuk takut akan Allah. Kemudian ditambah kesalehan kasih pada saudara-saudara dan juga kepada saudara, akan kasih semua orang. Oleh 8 hal ini, dari kita percaya Tuhan, semakin kita mengenal Allah, terhadap sikap hidup kita ada permintaan, ada persyaratan. Ini merupakan dalam kebenaran
ag- agar kita punya sifat-sifat yang demikian sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi waktu kita percaya Tuhan, saya ingat saya orang yang egois. Saya menikah tujuan utama, salah satu alasannya ingin cepat menikah. Karena dulu merasa ingin mengantar pulang pacar saya. Cepat menikah, jadi saya tidak perlu mengantar dia pulang. Dan percaya Yesus tidak boleh pergi tamasya bersama dia, dan ketika kami bisa terbuka bersama tamasya. Ini keegoan saya sebelum saya menikah sangatlah rusak. Tapi perlahan percaya Yesus dan melayani Tuhan, dan sampai sekarang yang saya pikirkan bukan lagi diri saya sendiri, dan waktu yang saya atur bukan hanya bagi diri saya sendiri. Ini juga merupakan waktu kehidupan semakin mendekat pada Allah. Semakin kita takut akan Allah, maka kehidupan perlahan akan diperbaiki. Kemudian Petrus mulai terus berkata, kalau kamu memperoleh semua itu dengan berkelimpahan, karena akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dikatakan berlimpah-limpah, mengatakan bahwa kita untuk terus-menerus untuk ada kemajuan. Kamu punya pengetahuan, dan kamu punya pengetahuan terus akan maju. Kamu punya pengenalan diri dalam pengenalan Allah, maka penguasaan dirimu semakin besar. Saya kembali akan pergumulan saya. Apakah saya hanya pada tidak makan darah babi, sekarang mengenakan renungan pagi? Ada kalanya di otak saya dipenuhi dengan firman Allah. Saya pada terus tahu harus menyampaikan firman Allah. Saya berpikir dan melihat, sebab saya tidak seperti para guru-guru yang lain, waktu melihat Alkitab langsung tahu apa yang harus dibahas. Kalau kayak demikian, kalian akan mendengar saya di atas mimbar sembarangan bicara. Pengenalan saya dulu setiap hari Senin pergi isi saya untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk istirahat. Sekarang pengandalian diri untuk banyak membaca firman Tuhan, ditambah lagi harus mengembalakan dan pelayanan di dalam departemen, sebab kamu di dalam ada pasti punya isinya. Jadi semakin saya mengenal Tuhan, ada hubungan dengan pengendalian diri. Jadi Petrus menasihat kita, hidup kita dari iman sampai mengasihi, ini harus terus bertumbuh. Waktu kita mempunyai hal ini dengan berkelimpahan, ayat 10 dan 11, ini merupakan poin di pasal ini. Dia mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan di sini Petrus kembali mengingatkan kita, hidupnya berjalan pada titik akhir. Di depan dia tahu bahwa dia akan martir. Seperti dia mengingatkan merenungkan kembali akan masa hidupnya, di mana dia percaya Yesus dan meninggalkan segalanya dan mengikuti Tuhan. Dia berharap ini adalah kerajaan Allah di bumi dinyatakan. Tapi waktu mengikuti Yesus semakin merasa ada hal yang salah, dan dia mulai bertanya kepada Petrus, mengikuti Tuhan apa yang aku dapat? Dan juga di situ mulai membanding-bandingkan dalam menghadapi kesulitan. Waktu Yesus dia ditangkap, dia
sepertinya ingin mengikuti Yesus, tetapi menghadapi tekanan dia 3 kali menyangkal Tuhan, sampai merasa titik diri sendiri pada titik yang terendah. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku sudah tidak bisa, dan kembali untuk menjadi nelayan. Dia kembali ke kepercayaan yang dia percaya, kembali dia lepaskan, sampai kembali Yesus kedua kali memanggil dia, menguatkan imannya sehingga ia menjadi rasul besar, menginjil dia banyak orang yang percaya Yesus, mengadakan mujizat. Sekarang Petrus dia ada di Roma menghadapi penganiayaan yang besar, bahkan para jemaat ada yang ditangkap, ada yang dibunuh. Dia bertanya pada diri sendiri, dia bersamaan juga berkata kepada saudara-saudari semua, saya percaya pada kepercayaan ini, tujuannya untuk apa? Bertahun-tahun saya menderita, melepaskan begitu banyak, tujuannya untuk apa? Kembali Petrus memberitahukan kepada kita supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, terhadap panggilan dan pilihan kita tetap teguh, supaya kita dikarenakan hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal. Dan itu Petrus mengingatkan kita, kamu dalam hidupmu akan menghadapi kesulitan, penderitaan, tetapi yang terpenting yaitu peganglah akan identitas dan takdir Allah yang diberikan pada kita. Kita tidak akan gagal. Banyak kesempatan mungkin akan bisa tersandung seperti Petrus, bisa saja menjadi rasul yang tidak untuk menjadi rasul besar, tapi pada akhirnya dia berkata kepada murid-muridnya kata-kata ini untuk memberi semangat dan menguatkan mereka. Bersamaan juga kita saudara-saudari semua di dalam situasi kita menghadapi pengalamanmu, kesusahan punya kita sendiri, menghadapi kata-kata dari rekan kerjamu, atau demi Allah kamu meninggalkan pekerjaanmu dan melepaskan segala, seperti waktu saya berkata saya hendak melayani Tuhan. Saya sebagai pejabat pemerintahan PNS, saya tolak untuk masuk jadi rekan gereja. Lagi pula ditambah menghadapi ibu saya yang menentang, tapi menghadapi saya dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi menghadapi Tuhan, waktu kita mengambil pilihan, kita ambil pilihan ini. Waktu kita mengambil pilihan ini, ada kalanya kita menghadapi perkara membuat kita ingin menyerah. Petrus ingin menasihati kita, kamu dipilih, kamu telah mengambil pilihanmu. Yang harus kita lakukan untuk teguh, apapun yang sedang dihadapi hari ini, kamu harus memandang pada titik poinmu. Dan ini juga mengingatkan pada saya, ada kalanya menemukan, saya kadang berpikir kalau saya tidak di gereja bekerja, saya akan naik pangkat sampai di pangkat tertentu dan gaji saya akan berapa. Saya bisa bertamasya dengan istri saya, banyak gambaran dengan ini. Tetapi di sini kembali mengikatkan di sini, di pilihan ini adalah Allah memilih saya di hari-hari yang akhir saya untuk melayaninya. Ini adalah anugerah yang akan datang saya lakukan, yaitu untuk mencapai tujuan ini, yang diberikan iman pada saya. Dan saya pada akhir bersama pendeta, pendeta ini berkata kepada Pastor Joshua, katanya dia ingin pensiun. Dan Pastor Joshua berkata, mengapa kamu mengutukmu? Kita punya imamat rajani, melayani Allah, ini jalan kita. Sampai kapan kita tidak bisa melayani dia? Yaitu waktu kamu meninggal dunia. Waktu itu saya baru mendengar
Rupanya orang Lewi tidak ada waktu untuk pensiun. Tapi tentu poin Pastor Joshua bukan demikian, tetapi mengingatkan kita melayani ini Allah adalah misi kita seumur hidup. Demikian juga Petrus yang memberitahukan kepada kita, dia berjalan pada jalan hidup yang terakhir. Dia terus memberitahukan kepada kita, dia merangkul pada agama ini, dia merangkul pada panggilan Allah, dan bersama juga memberitahukan kepada saudara-saudari kita, apapun yang sedang kamu hadapi, kamu pun harus sama dengan aku, berpegang pada panggilan ini, maka selamanya kamu tidak pernah tersandung. Poin yang ketiga, 12 sampai dengan 21. Sebagai jemaat kita harus bisa membandingkan atau memisahkan sebagai jemaat, bagaimana kita harus ada dalam bagian akhir. Karena itu aku senantiasa maksud mengingat kamu akan semuanya itu, sekalian pun kamu telah mengetahui dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk mengingatkan kamu akan semuanya ini selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku itu. Ini dikatakan para jemaat di masa itu, kadangkala mereka menghadapi nabi palsu atau guru-guru palsu. Kebenaran yang dibelasakan itu berbeda dengan mereka. Jadi ada orang yang bisa ragu apakah Yesus akan datang lagi. Kalau Yesus tidak datang lagi, di pengharapan kita, di mana pengharapan kita? Mengapa harus menderita? Lebih baik itu dengan kemewahan untuk kembali menyembah kaisar, kembali pada masyarakat, tidak seperti sekarang kanan kiri, bukan seperti manusia. Dalam pada masa para jemaat menghadapi suasana yang sulit ini, Petrus kembali menguatkan mereka. Yang kamu dengar waktu itu saat saya berhadapan dengan Yesus, melihat kemuliaannya, dan saya mendengar bahwa Yesus yang diutus dengan oleh Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan berkata kepada jemaat itu, apa yang kamu dengar dari orang lain itu, mereka belum pernah melihat Yesus. Mereka menurut keinginan mereka untuk menyatakan keinginannya. Dan hari ini aku memberikan padamu, sekarang aku dengan sendiri melihat Yesus dan melihat kemuliaan dan Allah. Demikian juga ingin bersama untuk masuk dalam kerajaan Allah, mendapat kemuliaan Allah. Dan jemukan dia berkata, dan nubuat-nubuat kitab suci telah juga membuktikan akan identitas Yesus, dan perjanjian lama telah menggenapi. Yesus Kristus akan datang di bumi telah digenapi. Dia memberi semangat bagi saudara-saudari masa itu, yaitu jelas akan situasi mereka yang terpenting, yaitu berpegang pada misi mereka untuk menuju jalan yang terakhir. Ada kalanya jalan ini sangat sulit, menghadapi kesulitan, menghadapi apa yang tidak dipikirkan. Bahkan dalam saya melayani, ada kalanya saya merasa juga sangat sulit. Terlebih lagi waktu saya mempunyai drama hidup, saya selalu memperbaiki pandangan sebagai orang Lewi. Tapi ada kalanya kamu berpikir, apakah saya ingin menyerah? Saya ingat dalam hidup saya, kalau balik melihat ini hal yang bodoh, pengalaman yang saya lakukan waktu masih muda. Dalam 24 jam berjalan dari Saikung Sabat 40 berapa kilometer. Di sini 4 orang dalam satu tim bersama berjalan. Kalau menyelesaikan harus
bersama menyelesaikannya. Ini perkara 20 tahun yang lalu. Pada saat itu pengalaman saya masih ingat. Waktu saya berjalan sampai hampir 5/4 dari perjalanan, saya berjalan di Gunung Taimos, di Bukit Taimosan. Saat itu saya sangat ngantuk, lagi pula berkabut, bahkan dapat melihat di sini, dan terus berkata pada diri saya sendiri, mengapa saya harus mengambil penderitaan demikian? Mengapa harus ikut serta dalam ini? Bukankah sekarang lebih baik tidur dingin, ngantuk? Saya ingin segera saya untuk segera tidur, tetapi saya tahu saya harus bertahan dan menyelesaikan. Saya tidak tahu, jangan sampai dia mah. Pokoknya saya tidak tahu mereka terpencar kemana. Akhirnya kami, karena ada orang yang cedera, kami menggunakan 45 menit untuk menyelesaikan perjalanan ini. Dan pengalaman ini memberitahu saya, yaitu ketekunan kita akan mendapat mahkota walaupun proses tidaklah mudah. Yang terpenting di hadapan kita, yang penting seperti kehidupan di gereja kita. Mereka harus 4 orang baru menyelesaikan. Kamu harus membuat satu tim, 4 orang dalam satu tim, seperti kita. Saudara-saudari semua, waktu kamu seorang diri pergi ke gereja, seorang datang, satu orang pergi, apapun kamu tidak bisa, maka kamu akan cepat merasa datang pun tidak berguna, sebab tidak ada orang yang menyertaimu dalam menghadapi kesusahan. Tidak ada orang mengikutimu dan menemanimu. Dan kita berkata, dan sering berkata, ini adalah keluarga besar pohon kehidupan. Terlebih lagi di sel groupmu adalah pendukung bagimu, dan sehingga dia ada tim yang menyupportmu. Dalam poin tertentu kamu bisa mengambil temanmu untuk mendukungmu atau membawa pakaian untuk kamu ganti. Jadi yang penyupport ini, pada saat kamu berjalan, sangat sulit berjalan 200-an tingkat tangga, maka bahan-bahan pun datang, maka kamu akan menemukan mereka harus seperti embun yang sejuk, memberi kamu makan, memberi semangat bagimu untuk melegakan kram pada kakimu. Saya merasa bahan ini seperti dalam kita mengikuti Tuhan. Tuhan membantumu, memberi semangat bagimu, menolongmu seperti Petrus waktu kita menghadapi kesulitan. Firman Tuhan akan mengingat kita dan menolong kita. Jadi saudara-saudara semua, situasi apapun yang sedang kamu hadapi, mungkin hari ini kamu sangat leluasa, sangat ringan, sangat leluasa, atau suatu hari kamu menghadapi kesulitan, ingatlah akan surat dari Petrus. Dalam hidup kita percaya Yesus, kita harus sampai pada titik akhir dalam percaya Yesus, sebab kita bersama masuk dengan kelimpahan masuk dalam kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Mohon Tuhan lebih banyak lagi berkata-kata bagi hidup kita, agar kita seumur hidup mengikuti Tuhan, hidup semakin seperti Yesus.
近你，我愿这一生更像你，求与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你。求赐给我，求赐给我敬虔的心，紧紧跟随你，我可不更深爱你，因你先爱我，主我跟随你，跟随你的脚步，握住你对我呼召，每一天带领我，更多亲近你，跟随你的脚步，握住你对我呼召，每一天带领我，更多亲近你，我愿这一生更像你，求与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你，我愿这一生更像你，求与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你，我愿这一生更像你，求与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你。讓你塑造我哋嘅生命，聽朝一齊用開聲呼求神，讓佢嚟塑造我哋嘅心，塑造我哋嘅靈，讓你嘅光光照我哋嘅生命，讓我哋需要你，讓我哋更加嘅像你，一點一滴，每一日讓我哋更加嘅像你，活像基督嘅樣式，聽朝我哋一齊嚟呼求神。一生跟随你。
主，我哋多謝你，係你用你嘅愛 Tuhan, kami berterima kasih dengan kasih-Mu Engkau memanggil kami dengan kasih-Mu, dengan kemuliaan-Mu Engkau memanggil kami sehingga kami punya bagian dalam kerajaan-Mu dan masuk dalam kerajaan Yesus Kristus yang kekal. Kami berterima kasih Tuhan, kami dapat membaca firman-Mu sehingga kami semakin mengenal Engkau. Mari bersama kita mengenal. Aku mau mengenal Juru Selamat yang menyelamatkan aku. Aku ingin mengenal kerajaan yang kekal ini, mengenal apa yang disampaikan Petrus, Juru Selamat Yesus Kristus. Aku ingin mengenal apa yang disampaikan oleh Petrus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kami ingin melihat dan mengalami dan mengenal Juru Selamat ini. Aku ingin lebih lagi mengenal Dia yang melepaskan dari kita dari kebinasaan duniawi, yang meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi, yang sang penyelamat kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin mengenal Engkau, Tuhan. Yang kami kenal hanya lapisan hanya luar. Kami hanya untuk keuntungan kami. Kami mengenal Allah, mengejar tujuan untuk diri sendiri, untuk berkat sendiri demi keuntungan sendiri. Tetapi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami berkata, Tuhan, kami mau mengenal Engkau. Ini hubungan pribadi dan hubungan dalam satu komunitas. Tuhan, aku ingin punya hubungan yang nyata, hubungan yang sejati dengan Engkau. Ingin lagi mengenal Engkau. Tuhan, Engkau telah memberikan kesalehan dan kehidupan bagi kami. Apa yang dimaksud dengan hidup? Apa itu? Tuhan, kami sepertinya membaca, tetapi kami tidak seluruhnya. Tuhan, kami sungguh menghargai. Apakah kami sungguh menghargai Allah yang memberi hidup ini, mengenal Engkau? Tuhan, Engkau telah demi kami membayar segala harga. Engkau menjadikan Tuhan dengan penuh kemuliaan bagi hidup kami. Tuhan, kami ingin seperti Engkau, yang Tuhan, kami tidak mengenal Engkau. Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberikan janji-Mu pada kami, melepaskan dari kebinasaan hawa nafsu duniawi, sehingga kami punya bagian di dalam Engkau. Kami berkata kepada Engkau, kami sangat gencar, kami kecil seperti sebutir pasir. Mohon pada Engkau Tuhan, bertahun-tahun seperti pada saat hari ini, di mana ayat-ayatnya bukan nyata pada Engkau, agar kami juga mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dalam kemuliaan. Mohon Tuhan, Engkau tolong kami agar kami berpegang pada kasih-Mu,
berpegang pada kebenaran-Mu, agar beri kami lebih lagi mengenal Engkau, agar kami berjalan dalam panggilan-Mu. Petrus sebelum dia disalib, dia menuliskan surat ini. Dia tuh pun menghadapi penganiayaan besar waktu dia hampir martir. Dia menulis surat bagi kita surat yang sangat penting. Dia ingin memberikan pengenalan akan Allah, diberitakan kepada jemaatnya. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Kita bisa berdoa. Kita bisa doa kalau di antara kita, di anggota sel kita dapat berdiri, kamu membawa 2-3 orang untuk berdoa. Yang lain kamu bisa datang 2-3 orang bersama berdoa. Dan setiap kelompok ada ketua sel yang membawa dalam membaca doa. Saya percaya ketua 61 mereka bisa baca doa seperti yang dikatakan oleh Ngahyun, doa puasa 1 persatu dari ayat ketiga sampai ayat 11. Kita mulai dari ayat ketiga sampai ayat 11. Setiap ayat ada orang yang berdoa. Sebab sangat berkelimpahan. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia dan damai secara berlimpah, yang kelimpahannya oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus diberikan kepada kita. Dia memanggil kita dalam segala kemuliaan dan ajaib. Kita bisa membaca dan berdoa. Kalau tidak memahami, kita bisa mengulangi masuk di setiap ayat. Apa yang dimaksud dengan kehidupan dan kesalehan? Apa yang dimaksud akan anugerah yang janji-janji besar yang berharga dan sangat besar itu? Apakah kamu telah menerimanya? Bagaimana kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi ini dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Sifat Allah, kedamaian, kasih setia Tuhan, kelemah lembutan, kasih sayang Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan. Dia tidak selamanya, dia penuh kasih. Tuhan penuh kasih. Tuhan Yesus dan luput dari hawa dunia yang membinasakan dunia. Oleh karena itu Tuhan, aku harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanku kebajikan dan kebajikan pengetahuan kepada pengetahuan penguasaan diri. Tuhan aku, penguasaan diri dan ketekunan pada kesalehan dan kesalehan kasih akan kepada saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan sesama orang. Dan apabila ini itu
ada padaku dengan berlimpah-limpah, aku akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku. Tapi barang siapa yang tidak memiliki semua ini, ia menjadi Tuhan, agar aku jangan menjadi buta dan picik. Jangan aku lupa bahwa dosa-dosaku yang terdahulu telah Engkau hapuskan. Karena itu aku harus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanku tetap teguh, dan jikalau aku melakukannya, aku tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada aku akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk mengasihi saudara, kepada kasih akan saudara, kasih akan sesama. Semua ini Tuhan aku mau semuanya ini ada padaku dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Semua adalah jemaat Tuhan dan hamba Tuhan akan berbuah. Kita ingin lebih lihat jelas lagi. Kita harus ingat bahwa dosa kita telah dihapuskan. Selalu ingat, aku orang yang berdosa yang diberkati oleh karena anugerah Tuhan. Jadi seharusnya kita lebih giat lagi. Agar aku sungguh-sungguh panggilan dan pilihanku kita makin teguh, supaya agar kita lakukan agar tidak pernah tersandung. Petrus sebelum dia mati supaya jemaatnya agar jangan pernah tersandung atau terjatuh. Waktu Petrus dia hampir meninggal, agar kita menyuruh kita melayani Tuhan dalam menghadapi penganiayaan, kita tetap bangkit melayani Allah dan juga berbuah. Menghadapi penganiayaan guru-guru palsu, kita tetap teguh, maka kita tidak akan tersandung. Tuhan, kami berikan iman kami yang berharga agar kami hadir dengan iman. Tuhan, lewat doa baca ini, aku Tuhan mendapatkan janji yang Kau berikan kepada kami sehingga kami mengenal Engkau.
Dan Nabi mendapatkan Kau memberikan kami segala kebaikan, kesalahan, hal yang dari Engkau yang mengundang serta dalam kelompok kalian untuk saling mendoakan. Sebab di masa yang sulit kita perlu ada firman Tuhan, ada kata-kata nubuat Nabi dalam menggunakan ayat ini. Kami berdoa dan juga kamu menerima dari Tuhan satu kata untuk saling menubuat dengan kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kita di saat kita kesulitan kita tetap teguh mengikuti Tuhan. Saling mendoakan. Kalau bisa menubuat bagi satu dua orang, semangat tiga untuk terus bangkit melayani Tuhan, menghadapi tantangan dengan iman, untuk saling berdoa. Kita saling mengingatkan, saling berdoa. Kita bersama berdoa karena Petrus berkata, semua itu selama aku belum menanggalkan kemahku
Aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku sebagai yang telah diberitakan Yesus Kristus. Aku berusaha supaya untuk mengingatkan semuanya ini. Kita membaca 1 Petrus, kita ingat apa yang disampaikan oleh Petrus. Petrus berulang-ulang kali memberitahukan kepada kita tentang hidup dan kesalehan. Tuhan percayakan kepadanya setiap perkara, ingin mengingatkan kita, sehingga kita lebih lagi giat supaya pilihan dan panggilan kita teguh, supaya kita jangan tersandung. Mari bersama kita bangkit berdiri, mari bersama. Petrus tidak mau setiap orang yang percaya tersandung, terjatuh. Selamanya tidak terjatuh. Hari ini setiap orang kita datang di hadapan Tuhan, kita harus terima apa yang disampaikan oleh Petrus. Keinginannya agar kita tidak terjatuh. Seperti tadi disampaikan oleh Pastor Riben, satu orang jalan mudah tersandung, mudah terjatuh, dan kalau terjatuh perlu orang yang mengangkatnya. Kita bisa berjalan sampai poin terakhir, teman-teman. Jadi kita bersama kita saling bergandengan tangan. Harus ada orang yang jalan bersama, dan maka kita tidak akan tersandung. Di nomor 1 kita masuk dalam cell group. Kita perlu bersama dalam cell group, bersama berjalan sehingga kita tidak tersandung. Kita bersama, samanya kita tersandung. Kita bersama, pegang tangan kita, berjalan sampai berdoa, sampai bisa berdoa. Kamu boleh tanyakan orang di sebelahmu apa kelemahanmu. Mungkin ada orang tanpa pengetahuan, penguasaan diri, tidak bisa mengendalikan diri, tidak dapat bersabar. Atau kita untuk saling mengasihi saudara-saudari kita. Kita saling bisa berdoa. Atau adakah satu yang bisa untuk menghalangi masuk dalam yang menghalangimu untuk masuk dalam kerajaan Tuhan? Yang menghalangi ini yang kita ikuti, kita bisa bawa dalam doa. Atau apa semua halangan kita harus melepaskan. Kita tidak sendiri, kita punya yang bersama dengan kita saling memberi semangat untuk masuk bersama dalam kerajaan Tuhan. Kita katakan kita semangat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita berdoa untuk kita. Kita tidak akan tersandung sebab kita punya rekan pohon kehidupan. Mari kita berdoa, kita deklarasikan, aku punya rekan pohon kehidupan. Selamanya aku tidak akan tersandung.
Menghadapi banyak godaan, tidak tersandung. Dan satu hal, kita harus berbuah. Pada saat kita bersungguh-sungguh, apabila kita dengan giat dan saat kita dengan berlimpah-limpahan pengenalan kita akan Tuhan, kita dengan giat dan akan dibuat giat dan berhasil. Apapun itu, apakah hidupmu membawa orang, bisa membawa orang masuk dalam kerajaan Tuhan? Tidak ada seorang pun aku mengenal Tuhan tapi tidak ingin bangkit melayani Tuhan. Kita semua harus bangkit sebagai umat Allah. Murid kerajaan surga harus giat dan berhasil. Dan akhirnya kita punya baptisan pantai. Yang kita melayani atau mengundang orang, atau aku menemani anggota sel. Pokoknya kita bangkit untuk melayani Tuhan. Mari bersama berdoa untuk baptisan pantai yang akan diadakan bulan 2 minggu lagi. Mungkin lagi berkata, mungkin orang berkata, ini bukan urusanku, begitu panas, cuaca juga ada bagian bagi kita berdoa. Kita harus ada bagian. Ini kehendak Tuhan agar bangsa-bangsa diselamatkan. Kita bagian dalam untuk kita berdoa bersama. 為住嚟到參與嘅弟兄姊妹接受洗禮嘅人，甚至咧係我哋要邀請嘅親人，呢個最好嘅機會，我哋嚟到禱告。你去到靈裏面開聲嘅同神講：主啊，我要嚟到參加呢一個沙灘浸禮，我哋真係要目睹有一日1000人浸禮要喺我哋香港裏面出現，我哋一齊嚟到進入禱告嘅裏面，進入方言嘅裏面，求神嚟到幫助我哋。
力祝福我哋 Aku 每一 dalam 個， nama 包 Tuhan 括我 Yesus 自己。 memberkati saudara-saudari semua termasuk saya sendiri. Kita harus giat, harus punya iman, dan juga ditambah dengan kelakuan, dengan kebajikan, pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri dengan ketekunan dan ketekunan dengan kesalehan, dan kepada kesalehan kepada saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi sebelum masih banyak orang perlu Injil ini, perlu menerima kasih Yesus. Dan masih banyak lagi orang-orang yang di luar, mereka orang yang terpencar, orang-orang yang rembuk tetangga kita di sekitar kita, perlu ada orang yang mau kasih kepada mereka. Memberkati saudara-saudari semua. Mempunyai dengan semua ini ada pada kita dengan berlimpah-limpah dalam pengenalan akan Tuhan kita. Kita orang yang teguh, yang giat dan berhasil. Memberkati kita semua menjadi orang yang giat sebagai hamba Tuhan dan selalu berbuah. Tuhan memberi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ditambahkan bagi kita, agar kita waktu kita bertemu dengannya, kita mendapat upah mahkota kemuliaan. Memberkati kita semua dengan membawa kasih ini sampai kepada di mana seluruh Hong Kong. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.